Oh, ini sebenarnya, masih nanti KSN-nya masih disaring lagi sih, jadi belum tentu juga, aku masuk juga, cuman ya Mhm, mhm. diusahain lah ya. Iya, semoga intinya nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang, Iya, ninggalin hasil itu pasti gitu. BTW SMA berapa? SMA kelas 11 dari 21. Jakarta? Iya, Hmm, oke. Baik, tadi request-nya tentang kulit kan ya? Subkulit iya, ya? Subkulit. Ini berarti hubungannya sama konfigurasi elektron, bener nggak sih? iya, Konfigurasi elektron. Nah, di bagian mana nih yang kamu kurang tahu? sebenarnya itu gara-gara kemarin ngelihat dari soalnya itu aja sih, karena, Hmm, eee, soalnya kayak gimana? soalnya yang di bab 1 itu, sebentar Yang ya kamu aku kirimkan itu? iya, itu kayak, apa ini, kok kayaknya kelas 10 nggak pernah belajar gitu, tiba-tiba masuk, tapi ternyata emang udah belajar dan aku aja yang belum ngerti sih. Aku open dulu ya. Oh iya ini. Terus ada di soal-soalnya atau ininya? Soal-soalnya Eee, ya? di soal-soalnya, iya. Oke. Contoh soal nomor 2 nih ya, aku highlight ya. Mhm. Nah, coba kamu baca. Di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan +2 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 adalah Oke. Untuk 1S2, 2S2, 2P6 ini kamu sudah tahu belum urutannya kayak gitu? Atau nah, hanya itu aku lupa. Nah, kalau untuk itu berarti kita belajar aku sedang nyebutnya sih hujan-hujan gitu sih. Aku bilangnya Heeh, hujannya dari kanan ke kiri. Nah, jadi kita tuh nulis 1S dulu kayak gini 1S, 2S, 3s. 3S, 4S, 5S, 6S. Nah, Mhm, nanti untuk dia kan ada SPDF ya. S, mhm, P, D, dan F. Nah, untuk S itu sampai 7. 7S. Sedangkan untuk P itu cuma sampai 6. Tapi mhm, dia mulainya dari 2. hmm, Dari bukan 1P tapi 2P. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Dan dia nggak ada 7P. Nah, 7 mhm, dengan D. D-nya tuh dimulai dari 3. 3D. Nggak ada yang 2D. 3D, 4D, 5D, kayak gitu. Ini 7P masih ada. 6D. Nah, 6D. terus nanti F itu mulai dari 4. 4F. Mhm, 5F. Begitu. Nah, untuk ini itu namanya hujan dari kanan ke kiri. Kita buat hujan-hujan kayak gini. Yang penting ininya kamu paham. 1S, terus hujan lagi, terus hujan, hujan, terus hujan, hujan, hujan. Nah, itu nanti buat lebih rapi, sehingga itu dia karena hujan, yang itu dahulukan dulu, yang dari yang atas. mhm, Berarti urutnya itu adalah 1S. Karena S itu maksimalnya 2 elektron, berarti 1S2. Begitu pada selanjutnya dia akan 2S lagi, ya kan? mhm. 2S2. Lanjut lagi hujannya akan untuk ke 2P. 2P lagi. 2P itu maksimal 6. Kemudian 3S lagi kan? Iya, 3S2. Nah, sekarang baru ke 3D dia. 3D. Hmm, ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Oh, 3 dia 3P dulu baru 3D. D-nya iya, kan ke bawah ya. Sorry.
3P6. Ini kan karena sorry nggak kurang jelas gitu ya Iya. ininya. Nanti kamu buat lebih bagus-bagus lagi aja ya. Oke. 3P6, 4S2, terus ini 3, nah ini baru 3D kan? 3D6, 4P6, 5S2. Nah, terus berurutan sampai ke bawah. Gitu. Nah, tugasnya nanti kita akan menghitung dia termasuk ke dalam periode berapa, itu golongan berapa. Nah, itu nanti. Yang penting ini dulu. Kamu buat bagus-bagus nanti akan tahu nih. Oh, 1S2, 2S2, 3, 3P. Dia kan ke 3P kan nanti. Nah, 3D kayak gitu. Dan seterusnya. Oke deh, kayak gitu. Coba dibuat dulu aja. Oke. Itu berarti D-nya tuh maksimalnya 10 ya? Kalau D maksimal ya D 3D 10, sorry. 3D 10, 4P6. Iya ya, boleh. Terima kasih sudah mengkoreksi. 4P6, 5S2 dan 4F. Nanti kalau untuk 4F mana juga? Itu F itu maksimal 14. 14. Oke. Itu tuh kenapa P-nya mulai dari 2, terus juga D-nya kenapa mulai dari 3 dan berakhir di 6? Ini masalah ini orbital sih. Masalah orbital S. Nanti akan ada namanya, kalau kamu pelajari lagi ada azimut, kuantum magnetik gitu. Nanti dimulai dari 2 kayak gitu N-nya. Karena nggak mungkin nanti kok X ketemu dengan P itu ada ininya juga. Nah, itu nanti berkaitan dengan aturan-aturan sih. Oke. Lima. Oke, udah. Udah. Oke. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan +2. Nah, kalau ion bermuatan +2, aku sudah curiga yang ini. Kan nggak mungkin. Ya. Karena kalium itu +1 kan? K+, nggak ada K2+. Tapi kemungkinan Ca, Si, Zn itu masih ada. Nah, sekarang tergantung dari karena dia bilang ion bermuatan +2, dari konfigurasinya elektronnya ini, maka kita ada ketentuan nanti kalau dia yang diketahui adalah ionnya dulu dan diikuti dengan konfigurasi elektronnya, maka kita akan menambahkan menambahkan 2 elektron lagi dalam konfigurasi elektronnya. Nah, ini kan udah buat nih 1S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Apa yang hilang? 4S2. Jadi kita perlu tambahkan lagi. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Ya kan? 3D10 itu adalah nomor atomnya adalah 30 atau elektronnya 30. Nomor atom 30 apa? Unsur apa? Zn. Nah, itu dia. Jadi kayak dikaliin gitu ya? Kalau misalnya untuk nyari nomor atomnya. Enggak, ini kan kita nomor atom itu berkaitan dengan elektron kan? Tapi elektronnya saat bermuatan netral kan? Iya. Nah, sedangkan ini +2, berarti diketahui konfigurasi elektronnya. Oke. Ini tuh termasuk yang Bilox itu bukan ya? Bukan Bilox dia. Ini beda konsep dengan Bilox. Oke.
Nah, beda halnya kalau misalnya nanti diketahui elektronnya misalnya gitu kan, diketahui elektronnya, diketahui nomor atomnya. Nah, sekian 30 gitu. Terus jumlah X ini adalah unsurnya adalah X2+. Nah, tentukanlah konfigurasi elektronnya. Nah, ini perlu kita kurangin dulu. Kan kita mencari elektron sama dengan nomor atom kurang jumlah muatan kan? Kalau untuk yang positif. Nah, berarti kan 28. Iya. Nah, maka untuk X2+ itu konfigurasinya yang ini. Nih, sama kan? Oke. Nah, tapi kalau dia diketahui dulu jumlah muatan ion ini adalah 2+ dengan jumlah muatan ini sekian, itu berarti ditambah, bukan dikurang. Kebalik dia ininya konsepnya. Dibalik-balik. Oke. Oke, Jawabnya ngerti. ini kepotong sih dia. Iya, Tadi. ZN ya berarti. Oke. Kalau Ca berapa nomor atomnya? Kalau Ca itu 20. 20. Tapi ini Ca juga bisa 20 loh ya. Ya kan? Dan seterusnya. Nanti kita ngelihatnya dari sana aja. Berdasarkan apa ada si hujan-hujan ini? Sebenarnya dari ini itu tuh bisa banyak hal loh kita dapat. Bisa dari menentukan periodenya. Ini adalah periode 4 golongan, berarti ZN itu periode 4 golongan 2B. Tahu kan menentukan periode 4 golongan 2B-nya di mana? Tahu. Nah, ya dari situ semuanya kita dapat. Terus apa lagi? Yang nomor 1 nih orbital 4F gitu. Orbital 4F. Maka N-nya 4, L-nya 3, M-nya +2. Iya kan? Sebenarnya itu tuh udah dapat langsung. Ini teoritis sih sebenarnya. Ini teori. Gimana tuh caranya? Makanya kamu tanya kenapa S harus S sama dengan ini. Dia ada ketentuannya. Aku saran juga habis setelah ini itu kita bakalan, misal aku tuh kamu lebih banyakin bahas teori-teori ini dulu gitu. Karena teori-teori ini banyak juga. Nah, kenapa orbital 4F yang di highlight? Karena 4F itu berarti N-nya sama dengan 4, bilang kuantum utamanya. Lihat dari mana? Dari sini. Nah, L-nya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ini ada aturannya gini. Kalau misalnya S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Itu azimutnya. Untuk utamanya 4. Karena lihat dari 4 yang depannya aja. Itu. Ya, bisa dipahami? Nah, untuk M-nya itu +2. 2. Oke. Udah, itu dapat di sini. Kok jawabnya E? Oke. Kalau L sama dengan 2, dia D berarti. L sama dengan 2 ini D juga. Nggak mungkin. Jadi kalau untuk N itu dari yang di soalnya itu langsung ya. Terus kalau misalnya N itu yang paling ujung. Contoh kita lihat tadi ya. Ada nggak yang tadi itu ZN itu 3D10 kan ZN? Iya. Nah, ini N-nya sama dengan 3. Yang ininya dia. L-nya berarti 2. Oke. Kalinya 2. Terlepas dia berapapun nanti, ini M +2. Sebenarnya M itu maksimalnya dia adalah +3. Karena kalau kita lihat begini, kan dia 14 kan maksimal kan? Kurang ya? Kurang 1 lagi. -3, -2, -1, 0, +1, +2. Kurang lagi, +3. Ya kan?
Heeh. Sampai sini dia sebenarnya. Makanya kalau kita hitung elektron maksimalnya itu 14 karena 7, ya kan? Ya. Min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. 7 kali 2 14. Karena dia atas bawah nanti. Atas bawah Oke. spinnya. Gitu. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah kuantum utama N, kemudian azimut itu L, magnetik tuh yang bentuk kayak gini, kita harus bentuk kayak gini sampai kita tuh paham. Tapi kalau nggak bentuk, kalau udah paham sih juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak misalnya oh ini udah 4F10 misalnya, 4F10, maka dia berada di sini. Kan 14 ya, 1 2 3. Berarti di min 1 dia, paling ke bawah. Pasti nanti M-nya sama dengan min 1, S-nya min setengah. Karena ke atas itu plus setengah kan, tahu ya spin ya. Nah, situ kalau ke atas plus setengah, kalau ke bawah min setengah spinnya. Ada 3 dia, NLMS. NLMS. Mm-hmm. Oke, oke. Terus yang apa ya kemarin aku bingung. Ntar lihat soalnya dulu. Ini yang radius ion. Radius ion. Iya, nomor 4 sama ada yang di nomor 13. Untuk radius ion, urutan yang benar mempunyai mengenai peningkatan ukuran radius ion. Nah ini kayaknya lebih ke teoritis gitu ya. Nah untuk radius ion sendiri kita tuh melihatnya oh ini ada erat kaitannya dengan ini loh, jari-jari ion, jari-jari atom. Oh. Kita kan tahu kalau misalnya jari-jari atom, gitu kan, atau semakin besar muatan kationnya, maka semakin kecil nih jari-jari ionnya. Namun, semakin besar muatan anionnya, maka semakin besar jari-jari ionnya. Itu ada itu kuncinya sih. Semakin besar muatan kationnya, kation ya, maka semakin kecil jari-jari ionnya. Tapi kalau anionnya semakin besar kebalikannya gitu. Semakin besar muatan anionnya, maka semakin besar jari-jari ionnya. Kebalikan kalau kation anion itu. Nah, sekarang kan kation semua tuh. Kira-kira yang mana? Yang D bukan ya? Yang D, ya kan? Iya. Ya, karena kan Na plus yang makin sedikit kan? Iya. Sedikit. Yang lainnya pada plus 3, plus 2 gitu-gitu ya. Di situ dia. Ngeliatnya caranya sama. Oke. Terus apa lagi? Oke ya, aku juga bingung sih. Enggak, kalau misalnya yang ini, aku saranin kalau untuk yang Olimpiade itu, kalau mungkin kalau yang konsep-konsep ataupun teori-teori, itu kamu bisa cari dan baca-baca sebenarnya. Tapi kalau yang kita bahas adalah yang analisa, yang membutuhkan analisa. Itu yang harus dibantu sih. Kayak tadi ya, yang 4F, yang gitu-gitu. Nah, coba nomor 9. Kalau bisa kerja nomor 9, itu analisa loh. Gitu. Nomor 9. Ini yang Kamu bebas juga kok akses Jamboardnya. Kalau mau, aku crop ya. Nomor 9 ya.
Ini juga termasuk yang nomor 2 ya berarti ya? Ya, dia 27 elektron. Berarti kamu buat dulu dia 3D. 27 elektron itu kan sama dengan nomor atomnya 27 kan berarti. Heeh. Itu kira-kira NiCoFe atau apa? Fe? Besi 27. Tenang kok, nanti pas olimpiade juga dikasih tahu kok yang apa tuh FPU itu. Berarti CO ya? Ya, CO. Kobalt ya. Heeh. Itu sebenarnya tuh kalau kita udah sebenarnya nggak usah dicari ya. Yang ada itu kalau soal-soal kayak gini tuh kita udah dapet. Gak pasti harus buat, waduh, jelek berarti dia udah. Kecuali kalau dia bermuatan. Heeh. Itu baru perlu yang kayak tadi ya, yang harus dianalisa itu. Sih. Ini sama. Ini sama nggak sih nomor 8 itu sama dengan yang di atas? Nomor 8 Sama iya. dengan nomor 2, ya kan? Heeh. Coba nomor 11. Yang manakah 11. termasuk unsur logam? Logam itu berarti Fe kah? Logam itu biasanya unsur golongan yang diketahui itu unsur golongan 1, 2, 3 itu logam semua rata-rata. 1, 2, 3. Apalagi 1, 2 itu tuh logam. Intinya dia harus di prodenya terserah, yang penting golongannya sih golongan 2. Ini diketahui ininya apa? Konfigurasi elektronnya. Ya, yang C Kenapa C? nggak tahu nebak. Bingung aku. Oke, kamu banyak bingung ya. Iya. Ini dihitung. Kalau ini yang ini kita kan buat 2 tuh. Berarti ini golongan 7A. Tahu dari mana golongan 7A? Itu bukannya ditambahin ya? Iya, ini konsepnya gini. Nanti kalau misalnya sama sih, kalau nggak pakai konfigurasi gini kan tahu nggak yang 28, 10, 18, tahu yang itu? Pernah nggak Mana ngeliat ya? yang ini? KLMN, kulit KLMN gitu-gitu. Nggak Enggak, ngeliat, enggak tuh. kurang tahu juga. Mm-mm. Misalnya itu adalah contoh aja X itu 7 misalnya. Maka ini untuk konfigurasi KLMN yang kayak gini nih, kan 2 dan selanjutnya 5. Kenapa? Dia maksimal kulit K itu 2 elektron, L itu maksimal 8, nah ini 10, ini 18 gitu. Terus ngeliat dari sana juga bisa. Kenapa di sini 5? Karena di sini kan udah diisi 2 elektron, tinggal 5 lagi kan? Mm-mm. Gitu dia. Makanya di sini aku kasih garis buat apa? Jadi ini udah 2 elektron nih. Ini tinggal 7 berarti. Ah, iya, iya, iya. Yang kayak gitu konsepnya. Oke, iya. Nah, sekarang ketemu dengan NS, ya kan? N. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ketemu S sendirian, nanti ketemu S sendiri, kalau udah kita buat peta kan gini nih, ya kan? Kalau S sendirian, maka dia golongan A pasti. Kalau S ketemu dengan P, dia golongan A juga. Tapi kalau S ketemu dengan D, itu golongan B. Itu dia. Perbedaannya di sana. Nah, lihat ini. 2S2, 2P5. Ya kan? Golongan 7A. Ya, karena apa? S ketemu dengan P, berarti golongan A. 2 tambah 5, 7. 7A.
Nah, ini periodenya 2. Kenapa 2? S ketemu P itu pasti N-nya sama. Yang depannya pasti sama. 2S ketemu 2P kan sama-sama 2 kan? Berarti periodenya 2. Tapi kalau D agak beda. Yang dilihat yang D itu bukan yang di D-nya, tapi yang di S-nya. Nanti kalau S itu D. Itu aturannya. Nah, coba kamu cari yang B itu gimana? Periode berapa, golongan berapa, boleh. Kalau yang B berarti golongan 8A. Periode? 3. Kalau yang C? C itu 1822. Berarti golongan 2B. Itu 2B. Golongan Ini 2. di B kan tapi? Ini 3S2P. Ini 8. Ini 10. 8. Ini 10 kan bisa kan? Iya. Berarti kan tinggal sisa 4S doang kan? Iya. 4S2 enggak? Kamu ngitungnya pas doang enggak? Atau ketemu dengan D? Enggak kan? Ini udah ada petanya loh, BTW. Itu ngeliatnya 2, 8, 8, 10. 2, 8, 8, 2, 8, 10. Ya kan? Pas enggak? Atau 2, 18 bisa juga langsung. 2, 8, 10. Paham? Sehingga sisa 4S2 doang. Berarti dia periode berapa? Periode. Bentar harus dibikin Kak. Ingat nggak yang aku bilang tadi? Kalau dia S sendirian itu golongan berapa? Golongan A. Berarti golongan berapa dia? Golongan A. Iya, golongan A berapa? Maksudnya berapa? A, 2A mungkin. Lihat elektronnya, Bu. Ini berapa? 2. Berarti golongan 2A. 2. No. Periodenya lihat dari mana? Ini 4 berarti periodenya. Udah. Berarti BE situ. Iya. Kalau S itu mudah. S itu yang paling mudah. Nanti tiba-tiba kayak gini. 5S2. Ya udah periode. Ini kalau olimpiade atau periode cerdas cermat ada soal beginian, kamu langsung cepat. Periode golongan 2A. Udah selesai. Kalau di ini kalau ketemu S, tapi S ketemu P ya, atau S ketemu D itu perlu dihitung lagi. Intinya itu. Paham ya? Coba dicatat konsep-konsepnya, dicatat, jangan hal begini ya. Golongan B. Oke, udah. Coba yang D berapa jadinya? Tekan 2, 8. Itu bisa langsung 18-nya. Bisa langsung 18 langsung bisa. Berarti kan itu 1S2 sendiri. Terus 2S2 sama 2P6-nya sendiri. Berdua ya. Iya, berdua. Terus 3S, 3P, 3D-nya itu bertiga. 18 kan? Tinggal 4S dan 4P. Berarti golongan A. Golongan A-nya A berapa? Itu yang penting. Jangan cuma golongan A doang. Iya. Tambahin. Golongan 2A.
3P, 3A dong. 3A. Oh, jadi atasnya tuh ini ya, Tambahin. ditambahin. Kalau Oke. misalnya S dengan P, itu atasnya ditambahin, Bu. Kalau S dengan D juga atasnya ditambahin. Kalau S seorang diri, itu baru dia tidak ditambah sama siapa kalau dia seorang diri gitu. Mm-mm. Paham nggak? Ya, Paham. kalau S dengan P itu ditambahin. Kalau nanti ketemu S dengan D juga ditambahin. S-nya, pangkatnya itu. Elektronnya yang ditambahin. Oke, berarti Berarti periodenya berapa? 3A periodenya juga ditambahin kah? Nggak ada, deh kalau periode nggak ditaruh saya Nggak ada. tambahin. Maka gue bilang S ketemu P itu pasti sama. Kamu akan menemukan S ketemu P itu sama. Kalau S ketemu D, dia akan kurang satu D-nya. Berarti 4 juga. Ya, periodenya 4, udah gitu doang. Oke. Tapi nanti kalau ketemu D, dia akan gini bentuknya. 4S2, 3D, 6 misalnya. Nah, ini periodenya berapa tuh? Periodenya 1, Kok 1? 3, Periodenya 4. 4. Nah, tadi kan kalau misalnya P kan ketemunya gini kan. Maka aku coba perhatikan benar-benar. Teoremanya adalah seperti ini. Kita akan melihat bedanya gimana. 4S2, 4P6. Nilai bilangan kuantum utama S dan P sama. 4 semua kan? Periodenya 4. Oke? Oke. Tapi S ketemu D itu beda. 4S2, 3D, 6. Kenapa? Emang aturannya udah di sana. Nggak mungkin S ketemu D itu dia sama. 4S2, 4D, 6 itu nggak ada. Kalaupun dia 4D, 6 di sini pasti 5S2. Oke. Kenapa? Yang dilihat tuh di sininya untuk periodenya. Kalau S ketemu dengan D. Sebenarnya sama. Ini juga yang lihat ini aja. Tapi kan D sama kan? Sama-sama 4. Nah, ini berarti periodenya berapa? Periodenya 4. Yang kamu lihat adalah S-nya. Dan D-nya. Kalau untuk golongan, itu baru kita tambahkan. 2 tambah 6, berarti golongan berapa? 8. Golongan 8B. Yang di atas golongan 8A. Udah, begitu aja. Oke. Yang E, coba. 28, 18 SP berarti 8A. Periodenya 4. Periodenya 4, 8A. Udah, ya gitu doang. Oke. Sesimpel ya, simple cuman ini. Nah, ini kemungkinan yang manakah yang termasuk ke dalam unsur logam? Kita tahu. Jadi itu yang E itu kripton. Berarti bukan. D itu tadi 3 periode 4 3A. Gallium? Apakah gallium itu termasuk logam? Bukan. Jadi jawabannya adalah yang 28. Bentar. Yang mana ya? Oke, 1. Apa? Enggak, lanjut. Enggak. Oke. 1 PR setelah kamu udah selesai ini nanti, yang pertama, kamu hubungan teori-teori yang udah kamu pelajarin dengan konfigurasi elektron. Di mana dalam teori atom, nah, coba kamu buka lagi teori atom, bahwasanya nanti sistem periodik unsur tuh kan ada kiri kanan kan? Gini-gini kan, ada yang gini, pokoknya sebelah sini gitu intinya, ya kan? Aku coret-coret aja. Yang kiri ini itu logam semua rata-rata.
Makin ke kiri dia makin sifat logam. Sedangkan kanan itu makin sifat non logam. Berarti yang 1A, 2A, 7A, 3A, sedang ini 7A, 8A. 7A, 8A itu non logam. 1A, 2A itu logam. Oke. Berarti kalsium. Tadi yang C ya benar. Nah, soal yang pertama penggabungan konfigurasi elektron, yang kedua pemahaman teori atom tadi. Yang ini, pemahaman tentang konsep atom. Kalau itu udah dipahami, soal ini dirasa saya pribadi pun ini cukup mudah. Nggak perlu kita ngeliat sampai apa, yang perlu lihat cuman di ujung-ujungnya aja. Misalnya kamu kalau kita lihat dia cuma lihat 2s2p, 3s3p, 3d 4s. Nah, ini pun nggak dilihat 3d-nya karena nggak mungkin 3d-nya dikelompokkan sampai sini. Oh, berarti digabungin dia. Dah. Yang ini kita lihat 4s-nya doang. Ini lihat 4s2, 4p1 dan 4p6. Makanya ini. Ini kerjaan mungkin kalau seorang olimpiade kimia bisa ngerjakan ini dalam waktu 15 detik aja. Oke. Oh, ini yang nomor 7. Kenapa nomor 7? Urutan pelepasan elektron yang tepat untuk membentuk ion Ga4+. Gallium mempunyai konfigurasi elektron 2p41 dengan AR mewakili konfigurasi elektron argon. Urutan pelepasan elektron yang tepat untuk pembentuk ion Ga4+. Oke, untuk yang urutan ya, untuk melepaskan elektron itu urutannya yang pertama adalah S duluan. Setelah itu baru P, baru D, baru F. Ada nggak? Iya, berarti D ya. 4S, 4P, 4P, 3D. Gitu. Tapi benar. yang C juga bisa. Bukan? Nggak mungkin 4S, 4S lagi. Oh ya, 4S, 4S ya. Yang C jawabannya, bukan yang D. Karena 4P yang itu cuma satu kan, P-nya. Elektronnya kan satu. Oh, iya. Oke. Jadi ngeliat yang dari soalnya juga ya. Ini masuk juga teori yang menurut aku masih tergolong mudah gitu. Jadi hal-hal yang beginian lumayan. Oke. Aku cari soal-soal yang agak analisa dulu. Oke, nomor 26. Coba 26 paling bawah aku copy dulu. Karena ini perlu dasar kan. Jadi dari situ tidak akan dapat. Coba kamu buat dulu. Nomor atomnya 16. Berarti elektronnya berapa? Itu kan kalau misalnya 2 minus berarti kebalikannya kan. Berarti kan 18 bukan? Berarti E. Dah gitu doang. Itu yang kalau diketahui ini unsur L. Tapi kalau misalnya S2+ berarti 14 ya? Coba nomor 29, tapi aku nggak bisa kopinya karena itu ada pembahasan tuh nggak bisa di-skip. Konfigurasi elektronik ion G2+ adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan unsur L adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Formula senyawa yang paling mungkin terbentuk antara unsur G dan L adalah
Nah, kalau ini nggak tahu. Kalau ini formulanya dari G2 plus adalah unsur L adalah L, oh yang L cuma dilihat 1, 2, 2, 1, 2, 6, 3, 1, 3, 5. Berarti L min 1 dong. Berarti dia GL2. Itu hebat banget ya. Kenapa gitu tuh? Oke. Ini dimasuk ke teori atom juga. Jadi kamu harus kuatin. Coba tuh ininya apa aja. 1s2, 2s2, 2p6, 2P6. 3s2, 3p5 ya. Iya. Ini kan kalau kita hitung 287 kan. Iya. Berarti L ini butuh 1 elektron kan biar bisa stabil. Oh iya. Tadi sedangkan G 2 plus enggak? Plus 2. L Iya. min 1. Berarti GL2 kan kalau dijadikan senyawa. Oh. G plus 2 dengan L min 1. Kalau kita jadikan senyawa kan ini bertukaran kan posisinya. G itu min 1 di sini. L itu lihat muatannya sebelah 2. Oh. Oke, Paham oke. nggak? Paham nggak pembentukan senyawa? Seharusnya paham, tapi jelasin lagi. Cu2 plus dengan SO4 2 min. Ini kan jadi CuSO4 kan? Oh, iya. Kenapa sama-sama 2 kan? Iya nggak? Heeh. Al 3 plus 3 OH min. Jadinya Al OH3. OH 3 kali. Kayak gini bentuknya. Iya kan? Oke. Na plus tambah Cl min. Jadinya? NaCl. Nah gitu. Ini namanya pembentukan senyawa. Nah harapannya nanti kami bisa apa? Walaupun plus minus pun juga tetap bakal plus gitu ya nanti. Nggak bakal kayak ada kurang atau ditambahin gitu. Loh, plus sama minus kan netral jadinya. Oh. Nah, ini kan kita misalnya Na itu akan ada lihat jumlah muatan kawannya. Enggak ada satu kan? Cl juga satu kan? Ya udah NaCl. Beda nanti kalau Na plus tambah SO4 2 min. Jadinya Na2SO4. nah gitu. Paham kamu konsepnya? Sekarang bagaimana pembentukannya lagi? Nah, ini benar-benar basic banget di kimia ya. X itu kalau misalnya 281 maka ini muatannya X plus. Kalau 282 itu X2 plus. Kalau 3 X plus 3 S 3 plus. Paham nggak yang masuk ini? Paham. Nah, kalau dia 286 berarti ini kekurangan 2 kan supaya bisa stabil. Iya. Intinya dia duplet atau oktet ya kan? Duplet atau oktet. Paham nggak duplet oktet itu? Enggak. Duplet itu dia 2, oktet itu 8. Gimana bisa stabil? Bisa 8. Nah, kalau ini kan bisa 8 itu kita buang 1 kan? Ini kita buang 2 kan? Ini kita buang 3 kan? Iya. Kalau 6 itu supaya bisa 8 gimana? Kita butuh 2 kan? Nah, kita butuh 2 tuh namanya X2 min. Oke, oke. Nah, kalau dia 5 berarti X3 min kan? Iya. Bisa 8. Maksimalnya tadi 3 ya tadi? Iya, 3. Oke. Kayak gitu. Kenapa makanya kita ketemu namanya Ca2 plus. Kenapa kalium itu 2 plus? Karena dia pasti itu dia lebih 2. Coba kamu lihat tadi. Ca itu kan 4s2 kan? Kan dia tadi 28 10 2 ya. 2882 kan? Iya. Kan lebih 2. Kan dia ikut aturan oktet 8. Iya. 8 itu stabil tinggal 2. Berarti dia harus ngelepas 2 elektron. Makanya 2 plus. Gitu. Lalu kenapa oksigen itu O2 min?
Karena dia butuh 2 elektron pastinya nanti. Hmm. Makanya kalau mereka ini 2 gabung, dia jadinya CaO, kalsium oksida. Kan sama-sama 2. Nah, ini benar-benar literally basic banget di kimia. Seorang olimpiade kimia ini, nanti kayak aku saranin kamu baca-baca lagi, mumpung masih banyak ini ya, masih banyak persiapan kayak gitu. Ini dikuatin. Ini tuh literally basic banget. Konsep yang benar-benar basic. Belum lah nanti kita bahas-bahas yang kayak yang soal esainya, kan nanti biasanya ada soal esainya dan sebagainya. Ini dulu. Nah, sebenarnya ya kimia itu ya, semua itu berawal dari SPU semua sih, sistem produk unsur. Bukan kita harus menghafal semua sistem produk unsur tuh enggak, cuman kita ngelihat fenomenanya, ngelihat keteraturannya dia aja gitu. Mana logam dan mana non logam. Kalau kita udah tahu pemetaannya mereka, enak nanti kerjainnya. Nggak perlu pakai konfigurasi elektron pun udah, oh ini nih ini hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya, selesai. Karena udah ada sana. Oke? Oke. Right. Nah, jadi konfigurasi elektron ini nyabangnya itu banyak ya. Iya. Karena kimia itu tuh nyabangnya banyak dia. Konfigurasi elektron itu bisa nyabang ke ini periode, nentuin periode, menentukan apa lagi tadi, golongan, ya kan? Periode, dia nentuin golongan, dan nentuin apa lagi tadi? Tiba-tiba yang kita nentuin pembentukan senyawa, ya kan? S+2- bisa jadi kayak gitu. Nanti bisa jadi juga mencari massa, mencari volume, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana kok di itu. Oke. Nah, coba nomor 34. Kalau emang dipahami, coba nomor 34. Literally sama. 34. Itu kan berarti ini juga yang apa namanya, yang membutuhkan apa sih tadi namanya, apa, itu yang kurang 3+3 itu kah? Iya, +3 kan X-nya. Kalau Z-nya berapa? Z-nya 286. X-nya -3 nggak sih? Kok +3? 25. Kok nomor yang X itu Ya, 2 -3. Kalau Z? 286 -4 berarti. 6 loh, Bu. -2 berarti ya. Ya, -2. Jadi jawabannya? Keduanya membentuk anion. Tapi Jawabannya A. A. Betul. Kenapa ragu? Udah. Masih agak bingung, tapi lebih ke kata-katanya aja sih. Kalau negatif anion. Kalau positif kation. Oke. Nah, itu ada daftarnya banyak loh, kation anion itu sebenarnya. Nanti kenapa dia bentuknya gitu. Dan enaknya kalau aku pribadi ngapal kation anion itu, ya kation itu logam, udah gitu doang. Anion tuh yang non logam. Okay. Tapi anion sama anion bisa.
Anion sama anion tuh bisa gabung dia. Namanya katakan kovalen nanti disebut. Oke. Coba nomor 32. 32. Itu muatannya -3. Yang mana -3? -3 berarti dia membutuhkan 3 ya. 28 B. Yep. Kan akhirnya malah mudah ya. 38. 285 itu kan. 38. Iya, 285 tadi. Kalau 38 berapa? 38. Oh, 38. Nomor 38 ya. Tanya mempunyai struktur elektronik 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Berikut ini manakah senyawa yang keberadaannya tidak sesuai dengan sifat unsur titanium? Kali ini ngerti. Senyawa titanium. Kenapa nasinya titanium? Beda sih. Kenapa senyawa titanium itu? Coba 42. 38 lewatin dulu. Oke. Itu kalau aku biasanya kalau teori aku lewatin karena itu emang dibaca sih. Oke. Untuk fokus ke olimpiade aku di sini adalah anak penganalisaan, bukan teori-teori aja. Nanti kamu cari 42. Berarti 42. P-nya 11. Ya, protonnya 11 terus. Elektronnya 11, neutronnya 13. Elektronnya, kok elektronnya? Elektron itu ada plus dengnya. Elektron 10, neutron 13. Oke. Nah, tadi udah pelajarin ya, radius paling besar 44. Radius paling besar 2 plus. Mg 2 plus. Oke. Kation itu bukannya makin besar makin ini ya dia? Makin besar kan makin kecil kan dia, kalau kation? Kation. Masih ingat nggak tadi kation itu makin besar makin kecil. Kalau anion kebalikannya. Oke, berarti 3 min ya? Iya, yang C. 40. 40. Bentuk ion sederhana dengan muatan plus 4. 283, 285, 28. Bentar, 28. D
Ya, D. Plus 4 Karena ya. itu dihitungnya jadi 12 ya. Karena dia 4 3 2 4 S2 gabungnya. Ah, ya oke. Oke, untuk konsep itu sekarang aku pengen fokusnya ke konsep yang ini. Kalau untuk stoichiometry kamu paham? Stoikiometri itu yang mana ya? Yang rumus mol-mol, mencari molar, mencari partikel. Oh, itu lumayan ngerti harusnya. Harusnya. Kayak yang ini tuh, yang ini kebanyakan ini sih teori, bukan kebanyakan hitungannya. Mm-mm. Analisanya kurang juga. Tapi kalau misalnya kayak Coba OSN, 28. OS, kalau OSN gitu kira-kira lebih banyak teori atau hitungannya? Balance sih. Oh, oke. Nah, kalau teori itu dia dibentuk untuk nanti pemahaman konsep analisanya. Oke, oke. Nanti kan dianalisa juga, jadi perlu ke sana. Nah, kayak gini nih, pencampuran teori yang mana yang tidak kulihat. Nah, nomor 31. Iya, satu. Itu kan pencampuran antara teori dan juga kelimpahan. Teori kelimpahan, nah terus nanti proton. Kelimpahan itu kan punya rumusnya sendiri tuh. Mm-mm. Kelimpahan itu kan N-nya nilai dikali dengan persentasenya dibagi dengan 100% kan. Hmm. Nah, itulah sama dengan AR-nya ataupun N nomor atomnya. Coba cari kelimpahannya berapa. Na-nya berapa tuh? Perak 107. Perak 107. Nanti kan dapat tuh nomor massa ataupun apa sih ya? Ya, nomor massa ya. Nanti kan dapat nomor massanya tuh. 31. Berarti nomor atom peraknya dikali persentasenya. Bukan. Kan untuk mencari persentase gimana? Kan nomor NM kan, nomor massa kan. Misalnya 50 X 56 itu ada 30%. Berarti kan ini 56 kali 30%. 57 itu 70%. Berarti tambah 57 kali 70%. Dibagi dengan 100% kan? Oh. Gitu enggak? Halo? Hmm? Iya. Ya, Pak, kamu paham kan sebelumnya itu rumus kelimpahan? Kayaknya aku belum belajar deh kalau kelimpahan tuh. Ini di awal banget loh. Ini kelimpahan yang urutannya sama karbon. Nah, apa? Nomor atom. Oh, iya, tapi belum belajar kemarin sih. Apa Itu mungkin rumus. ada beberapa yang di skip kali ya sama gurunya. Hmm. Karena belum pernah ngerasa diajarin kelimpahan. Nah, jadi biasanya tuh di alam itu ada unsur-unsur yang di alam itu bentuknya isotop. Mm-mm. Isotop. Nah, isotop tersebut biasanya punya persentase di alam. Misalnya kita anggapnya tadi X ini merupakan isotop. Nah, isotopnya ada 56 dan 57. Mm-mm. Nah, untuk isotop 56 itu dia 30% kelimpahannya. Sedangkan 57 itu 70%. Pas kan jadi 100. Mm-mm. Maka kita kalikan untuk menentukan nomor masanya atau AR-nya atau relatifnya berapa. Kita dapatlah 56 kali 30% ditambah 57 kali 70% per 100%. Itulah dari AR dari nomor ataupun nomor massa dari X-nya tersebut. Berarti Begitu. 107 kali 51,84-nya ini. Bisa dikerjakan. Silakan dikerjain.
Ini dapat AR-nya. Oh, dijumlahin ya? Kayak ditambahin kan? Oh iya. Li 53. Saya dapatnya 53. Gimana kamu cara menjumlahkannya? Kan itu berarti yang 107 dikali 51,84% ya? Ya, itu berapa? 55,4688. Kan 51% itu kan 0,5 sekian kan dia? Kan persen kan? 0,5184 berarti. Iya, dikali 107. Dapatnya 55,0836. 55,468 kan? 468. 5184 dikali 107. 0,5184 kan? Kali 107 kan? Oh iya, iya. 55,0836 di sini. 0,5184 kan kamu ngalikannya dengan dikali 107. 107. Kok aku dapatnya 55,468? Kok tadi aku juga dapat, sekarang aku enggak? Sebentar, itu ulang. Dikali 107. Oh iya ya. Terus tadi nomor berapa ya? 31 ya? 19 sekarang. 48,16% dikali 109. 52,4944. Nah, kalau kita tambahin jadinya 52 ditambah 55,468 ya, dibagi 100%. dibagi 100 kayak gitu. 1% kan 1 ya. Ya udah, segitu nilainya. 1,0796. Kok 1,0? Ibu, 100% itu berapa ya? 100/100. 1% kan 1. Ya kan? 1. Iya, berarti 107. Iya. Nih, satu lagi yang aku baru dapat nih dari kamu sendiri ya. Maksudnya tuh di Olimpiade Kimia itu hitungan kita itu adalah 4 angka sebelum koma. Yaitu pastikan kamu ngitung 4 angka di belakang koma. 108 berarti. 108,4428. Nah, ini harus ngitungnya sampai kayak gini di kimia. Dan itu kita kimia nggak boleh sekali hitung. Kita harus membejeli kecuali angka-angka yang mudah, misalnya 2 kali 4 per 6. Nah, ini kan bisa bagi 3. Dan itu pun harus seteliti itu. Kalau fisika kan kalau olimpiadenya kebanyakan dari rumus. Kalau kimia itu olimpiadenya adalah olimpiade yang dalam hal ini keakurasian angka kita. Satu aja salah ngeblank, udah hasilnya tuh beda gitu. Apalagi nanti di esai kelihatan. Kalau di esai nanti jawabanmu itu kok beda, beda. Biasanya kita selalu kalau untuk olimpiade kimia itu menuliskan 4 angka di belakang koma, kelihatan. Jadi 108 ya. Nah, ini kalau 108 kita bulatkan jadi berapa? 108,4. Ya udah, 108 aja kita bulatin pas 108 gitu. Jadi dengan demikian protonnya adalah berapa? Udah dapat tuh AR-nya atau nomor masanya 108, berarti protonnya berapa?
protonnya yang didapat tuh nomor atom ya. Itu namanya AR, Bu. Untuk kelimpahan itu mencari AR. AR itu sama dengan apa? Ini aku udah buat loh udah tadi. AR. Nih, nomor massa. AR itu nomor massa. Nih, kamu sambil kayak gini sambil dicatat teorinya ya. Dicatat rumusnya juga. Gimana? 108 udah dapet protonnya, neutronnya, elektronnya. Nggak mungkin nomor atom udah dicari orang nomor atom udah diketahui. Nomor 31. Kalau kamu baca lagi, Oh iya, kan 47. ya nggak mungkin, pasti ini nomor massa yang kita cari itu. A berarti. Tadi hitungnya benar-benar. Jumlah proton, neutron, dan elektron untuk katian 107 Ag2+. Berarti 105 ya. Berarti C. Neutronnya berapa? Kenapa? Neutronnya 45. Neutronnya itu kan berarti nomor atom kurang nomor massa kurang nomor atom kan? 108 kurang 47, 60. Kenapa? Neutron itu rumusnya apa, Bu? Neutron itu nomor massa kurang nomor atom. 108 kurang 47, 60 dong. Oh, 61. Nggak di recheck lagi yang kamu cari angkanya. Itu bahaya loh, bahaya, Iya. bener-bener bahaya. Nanti kalau sempat ujian, apalagi exam pas uji apa, ini kalian sama salah itu udah fatal sih. Di recheck lagi. Kalau nggak apa-apa, Berarti kalau B. di kimia, aku senang kalau di kimia itu adalah olimpiadenya dia menggunakan kalkulator, boleh. Nggak tahu sih kalau sistem kalian, tapi aku dulu tuh senang banget karena emang malah disuruh bawa kalkulator. Ini jangan ragu untuk ngecek lagi. Tapi kalaupun B elektronnya 46, masa elektronnya apakah 46? Nah, ayo dicek lagi. Benar nggak sih elektronnya 46? Elektron. Yuk, jangan mudah menyimpulkan. Yang pertama, terus recheck. Benar nggak sih? Udah ini. Elektronnya 4. Elektronnya 4. Dari mana? 4. Bentar, ini yang ditanya 107 Ag2 plus kan? Iya benar Bu. 107 Ag2 plus benar. Berarti kalau misalnya gitu neutronnya 60 dong. Neutronnya 60. Terus Elektron 45. protonnya 45. 47. Protonnya 47, ininya 45. Iya kan? Iya. Nah, itu berarti bukan jawaban B, tapi jawabannya C. Lihat konsentrasi ini sininya. Oke? Iya. Nah, konsentrasi ke sininya. Nah, jadi kelimpahan ini tuh fungsinya apa? Fungsinya kelimpahan ini adalah untuk mencari nomor massa yang real nantinya.
Sebenarnya nomor masa realnya adalah 108 kan tadi. Mm-mm. Kita cari. Tuh, di sini 107. Sama kayak apa ya? Saya kalau penasaran saya udah nemu. Nih, yang CL itu 35,5 kan Hmm? nomor masanya. Kenapa nggak dibuat 36? Ya kan gitu. Iya. Nah, itu bisa terjadi di kimia tuh. Gitu. Dan itu kamu harus jeli melihat kenapa perbedaannya. Nah, coba 33. Ini ada ya, spesiennya. Spesies 17 8. Nomor nomor masanya berarti 17, nomor atomnya 8. Mhm. Berarti neutronnya Neutron, 9. neutronnya 9 benar terus. Elek- Tapi elektronnya elektronnya 8 berarti. kok 8? Eh, neutron 9. 33. Kamu ngerjain nomor 33 kan? Iya. Dia emang O2 min itu kalau ini elektronnya. Pakai konsepnya. Coret. Wah, udah lupa dia konsepnya. Ibu, ini kan O2 min ya. Ingat nggak tadi kalau misalnya min muatannya itu apa ditambah A kah untuk mencari Di- elektron? Iya, ditambah. Terus kenapa tuh akhirnya jadi ini? Berarti elektronnya 10. Iya. Yuk, kenapa kenapa? Kamu kenapa? Bingung. Heeh, iya. Ini materi em, di atom biasa dasar ya. Mm-mm. Kalau misalnya dia elektron itu, kalau misalnya dia muatannya plus itu dikurang Na plus Na kurang jumlah muatan. Kalau dia min itu Na tambah jumlah muatan. Kenapa O2 min ini 10 elektron? Karena dia min. Makanya 8 tambah 2 10, 7 tambah 18 9 neutronnya, nomor masanya 17, protonnya 8. Dah gitu. Mm-mm. Tinggal cocok datanya. Berarti ini protonnya 8, jawabnya B. Gitu deh. Oh, protonnya 8. Ah, ya, oke. Iya kan, proton kan apa? Proton itu kan sama dengan nomor atom kan? Mm-mm. Mhm. Oke. Coba diasah lagi bagian ini. Kayaknya perlu banyak diasah bagian ini. Hmm. Berarti ini nanti kamu pelajarin lagi aja ya. Iya. Itu masih banyak yang kayak konsep-konsep yang harus kamu benahin, harus dikuatkan lagi. Nomor 45 coba. 45. Ion berikut ini manakah yang mempunyai elektron lebih banyak daripada proton dan lebih banyak proton daripada neutron? Ion mana yang mempunyai elektron lebih banyak daripada proton? Eh, Hmm. Yang saya adalah ini kombinasi antara ikatan kimia dengan ini nanti. Ini tadi udah. Nah, coba 39. Kalau kation itu berarti jari-jarinya makin kecil. Mm-mm. Kalau dia Kalau dia besar ya. kalau anion berarti lebih besar. Mm-mm. Kalau makin kecil makin besar. Anion ini, coba saya pengen cek konsep kamu. Anion itu kan misalnya X3 min kan? Anion kan ini. Mm-mm. Sama X4 min. Besaran mana?
3 min. Karena 4 ya. Iya. Karena 4 gak ada. Kalau X2 min dengan X3 min besaran mana? 3. Besaran 2 dong. Ayo, kalau saya bilangin Caca gimana? Gini nih, ayo, sadarkah kita? Terkadang kita keliru. Kalau ini mudah, kalau misalnya 3 dengan 2 besaran mana? 3. Oke, tapi kalau min 3 dengan min 2 itu besaran mana? Min 2. Min 2, karena min 2 dekat dengan 0. Iya. Oke, jadi itu tuh, nah, jadi nanti kalau dia nih kan, lihat ya, kayak misalnya, oh dia min 2, berarti min 2 itu lebih besar. Nah, coba lihat yang A, B, C, D, E, yang mana yang kira-kira. Tapi ini berarti kan apa namanya? Kation berarti ini yang D. Yang D? Yang terkecil. K plus AR sama CA2 plus. Yang paling kecil Yang kan? B, yang Bravo berarti. Karena kan yang makin besar makin kecil ya. Iya. Kecil terbesar. Berarti kan kalau terbesar yang ini dong, yang kalau kation itu yang nggak ada muatannya berarti. Yang Iya kan? delta jadi. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya kation, semakin besar angkanya, semakin kecil jari-jarinya. Tapi kalau misalnya anion, besar, ya artinya besar ya? Iya. Semakin kecil anionnya dia semakin besar. Kayak min 4, min 3 itu kan kecil tuh. Coba nomor 30, diagram orbitalnya yang mana? 30. Untuk atom 7N dalam keadaan dasar. Itu berarti yang SPDF tadi itu ya? Benar. SPDF. Tapi kan ini dia 7N. 7N. Oh ya 7N. Nah ini aku nggak ngerti. Ini 7N. Kita buat dulu SPDF-nya. Kebalik 7 besar N. Kita buat 1 S2 sama deh. Terus apa lagi? 1 S2, 2 S2, 2 P6. Kok 2 P6? Kan Iya cuma kan? 7. Kan cuma 7 kan? Oh, berarti 3. Kita tuh menyesuaikan ini konfigurasi elektron tuh. Oke. Makanya tadi tuh kayak CA itu 20, maka dia akan sampai 20 cuman elektronnya. Yang kan di atasnya. Nah, ini kan 1 S2 itu tuh sebenarnya gini. 2 S2 itu 2 P itu 3. Bentuknya gini. 1, 2, 3. Oh, berarti delta. Nah, bukan masalah delta atau enggaknya. Kamu paham nggak pembentukan ini gimana? Iya. Pokoknya kalau misalnya lengkap dalam misalnya 2 P6. Berarti itu atas bawah gitu ya. Oke. Ngerti. Kan tadi aku bilang S itu 0, ya kan nilainya ininya. P itu 1, dia D punya satu 2. box. Dia punya satu box dan itu 0 nilai boxnya. Kalau P itu 3 boxnya. Iya. Boxnya 3 itu dia P itu mulai dari -1, 0, plus 1.
Kalau D itu 3 box, 5 boxnya. Ya kan? 2, 3, 4. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau F itu 7. Kan tadi saya bilang 7F. Nah, itu nggak dari min 3, dan seterusnya. Dan ini plus 3. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, yang 2 elektron ini, kita isi aja di sini. Itu. Diisi, diisi, Oh. diisi, diisi. Yang P3 itu isi juga. Tapi aturan pengisiannya itu nggak boleh kayak gini. Itu nggak bisa. Dia Harus harus penuh semuanya gitu ya. ya baru gituin. Nah itu kamu paham. Ini namanya magnetik namanya. Oke. Itu. Itu jawabannya yang mana? Ya, yang D berarti. Oh iya. Itu nggak mungkin kan arah panahnya satu arah gitu. Iya. Memungkinkan nggak kalau misalnya arah panahnya yang pertama ke bawah dulu baru ke atas? Atau Enggak. selalu atas ke bawah? Aturannya ke atas dulu. Oke. Yang isinya ke atas dulu kok. Nah, ngisinya itu nggak bisa. Nah, nanti kamu gila. Oh ya, jangan-jangan kamu isinya nanti gini lagi. Kayak kamu isinya 1, 2. Kamu nanti kamu isinya gini-gini. Itu nggak bisa. Bukan ngisi kayak gini dia. Dipenuhin dulu, baru diisi lagi dari sini. 1 ke bawah. Kayak gitu dia. Oke. Coba kulik 3D nomor 20. 20. Fe plus 3 dari subkulit 3D. Berarti itu maksudnya sampai 3D gitu kah? Atau 3D berapa dia kalau Fe3 plus? Fe3 plus. Berarti 2, 3 kan ya? Fe3 plus itu nomor atom Fe berapa? 26. 26. Berarti 23 kan? 23 kan? Berarti kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, itu berapa? 4, 12. Terus 3P6, 4S2, 3D3 ya? 4, 10, 12, 18, 20. 3D3. Mana yang jawabannya? Berarti kotaknya 5. 3, 4, 5. D kah? Iya, D jawabannya. Tapi nggak begitu analisanya sebenarnya. Cuman kan itu cuma 3 doang D-nya. Iya, sebenarnya analisa mau masih belum tepat. Tapi udah bagus. Kan 3 di 6 kan? Kenapa? 3 di 6 nggak? 3D3. Oh, 3 di 3. Oh, kalau 3 di 3, maka kita akan mengurangkan, karena kan dia Fe3 plus ya berarti ya. Fe3 plus. Berarti kan 23.
Iya. Oh, tadi awalnya 3D6. Enggak, tetap Awalnya 3D. 3D3. Enggak, nomor atomnya berapa? Oh, 26. 26. Berarti 3D6 tadi. 3D6 kan? Iya. Nah, itu. Dalam pembuatannya dia itu, masih ingat nggak urutan yang dihilangin dulu yang mana? Oh ya, S2, 28. S-nya duluan, S-nya Kenapa? duluan kan yang hilang. S-nya duluan kan Iya. yang hilang. Berarti kan Iya. 2 elektron hilang kan? Yang S. Mm-mm. Tinggal 3D5 nggak? Ya nggak sih? Hah? Bentar bingung. Oke, masih ingat nggak tadi itu ada barusan kita bahas kita gini. Yang urutan hilang itu elektronnya itu S duluan, baru P, baru D. Oh iya, Masih ingat? Iya masih. kan? Ini kan yang paling belakang itu kan 4s2 3d6. Mm-mm. Kan kita eh tadi kan plus 2 kan? Mm-mm. Plus Elektronnya 3. plus 2 nggak? Plus 3. Plus 3 kan berarti kita kurangin kan? Mm-mm. Kurangin. Berarti kalau kita kurangin, berarti yang ngurangin dulu yang S-nya dulu yang kita hilangin Oh, 2 jadi elektron. makanya 3D5 ya. Iya, makanya Oh, 3D5. oke, oke. Ini satu doang. Itu nantinya. 3D6, 4 s Maka 2-nya jawabannya di tetap. Heeh. jadi jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 terus langsung 3D5 ya. 3D5. Ya, Oke. itu. Alright. Sepertinya kita udah di penghujung nih, ya. Iya, Makasih banyak sudah hadir iya. dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Makasih juga, Kak. Ya, sama-sama.